Dan salah satunya ada yang pelet-pelet. Ada kadang-kadang orang itu yang melet pasangannya sendiri di pelet. Tak semua orang bisa menjawab persoalan ruqyah dan tibun nabawi. Butuh ahlinya untuk mendapatkan jawabannya. Bersama Ustadz Munawir, Anda bisa bertanya seputar ruqyah dan tibun nabawi di program Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Abdul Musa dalam program Ustadz Menjawab. Nah, insya Allah di program kali ini kita akan membahas tema yang berjudul sihir pelet. Nah, sekarang ini mungkin agak seru di pembahasannya tentang ini. Nah, sebelum itu kita telah kedatangan narasumber kita yaitu Ustadz Munawir. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Ustadz, agenda hari ini apa aja Ustadz? Ya biasa ngeruqyah ya. Ngeruqyah. Tiap hari ya ngeruqyah. Tiap hari ya? Aktivitasnya ngajak dan ngeruqyah. Berarti dari ngeruqyah ini Ustadz, aktivitasnya udah lama dilakukan ya Ustadz? Udah belasan tahun. Pasti Nggak tahu udah gitu ya? berapa ribu orang yang ngeruqyah. Udah banyak. Dan salah satunya ada yang pelet-pelet ini Iya, Ustadz? Pelet. salah satunya banyak lah kasus-kasus terkait pelet gitu. Iya Ustadz. Ya Ustadz, judul kita pada video ini adalah sihir pelet Ustadz. Iya. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertamanya Ustadz. Di zaman modern ini emang masih ada Ustadz yang namanya pelet ini Ustadz? Ya, apakah di zaman modern seperti ini, apakah masih ada pelet gitu ya? Kalau kita lihat dari kenyataannya masih banyak ya. Saya sering sekali sekarang ini menangani orang kasusnya dia kena pelet. Nah, jadi kena pelet ini adalah pelet ini bagian daripada sihir. Makanya itu mas sihir pelet ya. Kalau dalam bahasa hadisnya disebutnya tiwalah. Tiwalah atau disebutnya juga mahabbah. Sihir pelet ya. Sihir tiwalah atau sihir mahabbah katanya. Ada kadang-kadang orang itu yang melet pasangannya sendiri di pelet teman. Jadi ada seorang istri melet suaminya atau seorang suami melet istrinya sendiri. Ketika ditanya tujuannya apa? Tujuannya supaya suaminya tidak ngelirik yang lain. Begitu juga sebaliknya istrinya. Jadi banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi pelet itu sampai sekarang masih ada. Mungkin bahkan sampai hari kiamat masih ada gitu ya. Artinya selama manusia ini hidup, syahwatnya, keinginannya untuk mendapatkan sesuatu ketika dia sulit untuk mendapatkannya, maka dia menggunakan cara-cara yang tidak boleh, yaitu dengan cara-cara pelet gitu ya. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Bahkan saya ceritakan banyak sekali menangani atau meruqyah orang-orang yang kasus kena pelet. Gitu. Untuk misalnya zaman sekarang itu ada kasus yang kena pelet itu biasanya kenapa Ustadz? Ya, kenapa orang bisa kena pelet ya zaman sekarang? Kenapa orang bisa memelet ya? Karena tadi dia punya keinginan, misalnya dia ingin supaya orang itu suka sama dia. Nah, jadi pelet ini adalah dia merubah perasaan seseorang yang tadinya benci menjadi suka. Nah, yang tadinya dia tidak suka menjadi suka, benci menjadi cinta. Jadi dirubah perasaannya. Nah, bisa jadi tadi ada orang yang memelet kekasihnya, ada orang yang memelet pasangan sendiri, bahkan ada orang memelet ya orang lain yang dipelet ya. Ada yang untuk dijadikan istri dan ada untuk yang hanya buat main-mainan saja gitu. Yang jelas adalah banyak kasus-kasus yang saat ini sedang saya tangani. Saya ruqyah, kasusnya adalah orang yang kena pelet. Terus kenapa orang bisa kena pelet gitu ya? Orang ini bisa kena pelet ya karena pertama dia dibidik. Dia dibidik, saya pengen melet orang ini. Nah, ditunggu nanti kelemahannya, entah dia di saat dia sedang mens ya, sedang dia lupa, lalai gitu, dia kena pelet atau sedang emosinya tidak stabil. Makanya dia dipelet dan dia kena dengan pelet. Di saat dia tidak atau dia lupa membaca doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi kita, maka dia kena pelet. Gitu. Ya, selain itu memang sudah ditakdirkan mungkin dia kena pelet. Iya Ustadz, ini kan tadi pelet itu dari zaman dulu juga ya Ustadz? Iya.
apakah ada dalil tentang pelet ini, Ustaz? Nah, adapun dalil tentang pelet ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirik. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, guna-guna itu adalah syirik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya dengan bahasa tiwalah, guna-guna. Kalau kita nyebutnya kan pelet, gitu ya. Ada juga pelet yang bagus, pelet buat ngasih makan ikan, gitu ya. Umpan, ya. Jadi pelet di sini maksudnya adalah guna-guna, dan ini Nabi sudah menetapkan hukumnya adalah syirik. Inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirik. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan guna-guna itu adalah syirik. Berarti sudah ada sejak zaman-zaman terdahulu. Kenapa? Nabi sudah menyebutkannya. Dan sampai sekarang ternyata pengalaman kita sebagai peruqyah itu ketemu orang-orang yang kena pelet. Akan tetapi begini, jadi kadang-kadang orang ini kan kena pelet ada sedikit bedanya ya. Sedikit bedanya antara orang yang kena pelet dan orang kasmaran. Oh iya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang, Pak Ustadz, istri saya dipelet orang katanya. Iya. Jadi sedikit bedanya antara kena pelet dan kasmaran. Atau ada yang bilang, Pak Ustadz, suami saya dipelet katanya. Saya bilang sedikit bedanya antara orang kena pelet dan kasmaran. Ada juga yang bilang sama saya, anaknya yang kena pelet. Gara-gara waktu itu anaknya dibawa oleh laki-laki gitu. Saya bilang anaknya kena pelet gitu. Dan kita akan tahu dia kena pelet atau tidak setelah dia diruqyah. Nah, kita ruqyah dia, baru kita tahu oh ternyata dia kena pelet atau dia tidak kena pelet atau dia sedang kasmaran. Ya, jadi pelet ini sekali lagi adalah sudah ada sejak terdahulu, ya, sejak dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Ya, takut nanti Abdullah dipelet kan. Tipis beda ya. Tipis bedanya kan. Ayo Ustaz, untuk hukum orang yang melakukan pelet ini hukumnya kepada siapa saja, Ustaz? Bagi siapa saja? Ya, jadi hukumnya adalah pelet itu sendiri kan tadi syirik ya. Berarti orang yang melakukannya adalah orang yang musyrik ya, orang yang terjerumus kepada dosa besar kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah, karena istikhdamul jin ini, dia meminta bantuan dengan jin. Ya, kecuali peletnya pelet Jepang, ya, peletnya pelet Jepang, dia memelet orang pakai mobil yang bagus, pakai motor yang bagus, ya. Pelet Jepang, orang tertarik sama dia karena dia bawa mobil yang bagus, ini nggak apa-apa. Jadi tadi hukumnya adalah bahwa karena dia sihir maka hukumnya adalah haram, ya. Zahaba jumhur ulama ila anna sihra kufrun wa anna muta'allimahu kafir. Bahkan orang yang mempelajarinya, baik dia pelajari untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, maka ini adalah hukumnya kafir ya, kufur kata para ulama tadi. Sihir itu sendiri kufur, orang yang mempelajarinya adalah kafir, bahkan tadi dia termasuk dosa besar, asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudaraku, dosa syirik ini apabila dibawa mati maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa selain dosa syirik bagi orang yang dikehendakinya, tapi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Ya, dan juga syirik ini membatalkan amal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau sekutukan Allah, maka batal semua amalmu. Oleh karena itu, karena pelet ini termasuk daripada sihir, maka hukumnya adalah haram. Mempelajarinya adalah kafir, orang mempelajarinya itu nggak boleh kita mempelajarinya. Maka haram hukum kita mempelajarinya. Tadi para ulama mengatakan zahaba jumhurul ulama, berpendapat jumhur ulama ila anna sihra kufrun, sihir ini adalah kufur, wa anna muta'allimahu kafir, orang yang mempelajari adalah kafir.
Gitu, Nah, Ustaz. ini bahaya sekali ya. Iya. Nah, dia nyata memang bisa dipelajari, bisa diajarkan, dan orang-orang yang sudah belajar hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Buang itu ya. Dulunya dia menganggap sesuatu yang baik, itu udah buang. Bisa menolong orang itu sekarang buang, karena Nabi sudah mengatakan bahwa guna-guna itu adalah syirik, pelet itu adalah syirik. Gitu, Ustaz. Kemudian bagaimana Ustaz cara mengatasi masalah pelet ini Ustaz? Ada nggak Ustaz ciri-ciri orang yang terkena pelet itu Itu Ustaz? adalah dia tidak tenang, mimpi buruk, serem-serem ya. Kemudian yang keempat adalah dia tidak tenang dalam beribadah. Tak semua orang bisa menjawab persoalan ruqyah dan tibun nabawi. Butuh ahlinya untuk mendapatkan jawabannya. Bersama Ustadz Munawir, Anda bisa bertanya seputar ruqyah dan tibun nabawi di program Ustadz Menjawab.